Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian semua? Kita merasakan bahwa kita harus bersuka cita karena kita bisa datang ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini, bersekutu, beribadah kepada Tuhan kita, datang untuk menyembah dan menikmati ibadah dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya mohon untuk perhatian bagi kita semua, mematikan handphone atau men-silent handphonenya. Mari kita arahkan hati kita bersama-sama. Kita mulai ibadah kita dengan atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita siapkan hati kita dengan doa teduh. Mari kita bangkit berdiri. Dalam Mazmur 117 ayat 1-2 berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan tetap untuk sama-lamanya. Haleluya. Mari kita arahkan diri kita serukan bersama-sama. Kau katakan bahwa Engkau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kasih-Mu dalam tak terduga. Engkau sungguh mulia, dan Engkau sungguh berkuasa dalam hidup kita. Kita dengarkan Singgar akan menyanyikan lagu ini dengan terlebih dahulu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita sama-sama nyanyikan. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Angkat hatimu, pikiranmu, jiwamu. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya ya Tuhan. Serukan dalam hatimu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh akan dimengerti, lebih dari semua yang ada.
segala puji syukur hanya untuk Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami puji dan sujud sembah ya Bapa. Kebesaran-Mu luar biasa melingkupi kehidupan kami. Engkau yang selalu menopang, Engkau yang selalu mendukung kehidupan kami. Dalam segala keadaan pun ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau hadir, dan Engkau hadir dalam ibadah kepada pagi hari ini. Berikan kami pikiran, jiwa, hati ya Tuhan, untuk datang menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, satukan hati kami dalam menyembah Engkau ya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita serukan bersama-sama. Katakan, ku mau bersyukur akan kebesaran Tuhan, akan anugerah Tuhan. Karena kita punya Allah yang patut kita puja. Mari kita serukan bersama-sama. Katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
Mari silakan duduk. Setelah kita bersemangat mengatakan Tuhan kita mencintai kita dan Dia tidak pernah berubah, mari kita datang pada Tuhan kita, mengaku dosa di hadapan Tuhan kita. Kita katakan, Engkaulah Tuhan Allah yang kudus ya Bapa, yang mempunyai kuasa untuk mentahirkan kami. Mari kita serukan bersama-sama. Jadikan lagu ini sebagai doa kita dalam pengakuan dosa kita pada pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari kita dengan sikap doa, kita serukan bersama-sama dalam hati kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Apa yang telah kita perbuat selama seminggu terakhir ini, supaya kiranya Engkau saja ya Tuhan, yang layak kami sujud sembah, mengaku dosa, dan Engkau saja ya Bapa, yang memberikan pengampunan di dalamnya. Berdoalah di hadapan Tuhan kita, karena Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang bertata dalam kehidupan kami. Kuduslah nama-Mu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Mari kita bangkit berdiri. Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami.
percaya Allah kita adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia adalah gunung batu dan keselamatan kita. Dan kita percaya bahwa anugerahnya cukup bagi setiap kita. Saudaraku, mari kita secara pribadi datang ke hadapan Tuhan. Di dalam momen yang begitu penting di dalam ibadah ini. Baiklah kita masing-masing terbuka mengaku dosa kita kepada Allah kita. Bapa kami yang ada di surga, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang dekat kepada kami, dan Engkau yang memberikan telingamu kepada permohonan pengampunan dosa setiap kami. Bapa, ketika kami merasa tertekan, karena mungkin orang-orang di sekeliling kami meninggalkan karena dosa kami, mungkin mereka menuding kami dan kami tertekan. Bapa, pada saat seperti ini kami yakin dan percaya bahwa anugerah-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sekalipun mungkin orang-orang yang terdekat dengan kami bisa tidak dapat mengampuni, tapi kami mohon Tuhan, Engkau ampuni kami. Tolong kami juga dapat mengampuni Engkau, sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami, agar kami dapat mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Biarlah jangan ada satupun kami yang meninggalkan ibadah hari ini dengan hati yang masih menaruh luka, dengan hati yang masih menaruh kemarahan ataupun kebencian. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami dapat melepaskan pengampunan. Kami tahu itu sulit, tetapi sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid-Mu, kami percaya dalam doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada kami, Engkau akan menyanggupkan kami. Tolong kami untuk dapat memandang kepada salib-Mu. Bapa kami yang datang pada hari ini, seringkali kami tahu kami harus beribadah, namun kami seringkali begitu malas. Kami malas untuk mau datang ke gereja dan kami merasa nyaman untuk hanya beribadah di rumah kami, sekalipun kami sehat. Kami mohon pengampunan kalau kami punya kecondongan seperti itu. Dan Tuhan, kami tahu bahwa kami harus dan kami perlu bersandar kepadamu dengan memiliki relasi yang dekat denganmu. Kami perlu memiliki firman-Mu. Kami perlu memiliki momen di mana hanya kami dan Engkau setiap hari dalam momen saat teduh, dalam momen doa pribadi. Namun Tuhan, begitu banyak hal yang kami rasa lebih penting dan lebih sibuk, sehingga kami melalaikan itu. Kami mohon Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami bisa hidup sebagai orang Kristen yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkata melalui firman-Nya dalam kitab Yesaya, Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita percaya Tuhan telah menebus kita. Kasih Tuhan selamatkan kita. Kasih Tuhan, selamatkanku dengan kasih besar-Nya, selamatkanku. Kasih Tuhan, selamatkanku dengan kasih besar-Nya, selamatkanku. Bersama kita akan membacakan pengakuan iman kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh GI Rebeka, tapi sebelum itu paduan suara Entien akan mempersembahkan pujian. Waktu dan tempat saya persilakan.主，我们同行在你面前，以祷告寻求你面，我们专力所有的恶行，定义单单跟随你。我们是属你的子民，就是降服神的心。我们要回转向你父神，也要看见复兴。我们如求你阿爸父，是你的宝座在这里，你的睁眼看着恩垂听，本主名的呼求，万民都要来敬拜你，荣耀高举你的生命，复兴这地全人的君王，我们欢迎你。这称为我名下的子民，若是谦卑自己，祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的病。主，我们同行在你面前，以祷告寻求你面，我们专力所有的恶行，定义单单跟随你。主，我们
你们所领受的不是奴仆的灵，仍旧害怕；所领受的是儿子名分的灵，因此我们呼叫阿爸父。我们呼求你，阿爸父，圣灵你宝座在这里，你闭着眼看着恶罪你，蒙救命的无求，万民都要来敬拜你，荣耀高举你的圣名，复兴这地全人的君王，我们欢迎你。复兴这地全人的君王，我们欢迎你。Shalom bagi yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pujian yang begitu indah yang boleh menghantarkan kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari pada saat ini kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang kemahi, saat ini kami membuka hati, pikiran, telinga kami untuk boleh mendengarkan akan sabda. Pakailah hamba-Mu yang terbatas dengan dinamis, di mana Engkau sudah mempercayakan firman Tuhan bagimu. Dan biarlah hari ini firman boleh diberitakan dengan penuh kuasa dan baraka. Berikan kepada kami hati yang tunduk, kerendahan hati untuk boleh menerima apa yang menjadi pesan firman Tuhan untuk kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwasannya setiap orang percaya, yaitu kita hari ini yang duduk di tempat ini, kita dipanggil untuk menyembah Allah Tritunggal. Amin. Dan setiap ibadah hari Minggu yang kita lakukan seperti hari ini adalah sebuah respon terhadap panggilan untuk menyembah Allah Tritunggal. Dan di dalam ibadah inilah Bapak Ibu Saudara menjadi tempat terjadinya pembentukan teologi, pembentukan disiplin rohani, bahkan perbaikan gizi manusia rohani melalui kebenaran firman Tuhan dan elemen-elemen ibadah lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui ibadah pada pagi hari ini, kita orang-orang percaya akan diutus kembali kemana? Yaitu ke dunia, keluar untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ibadah yang berkualitas adalah sebuah integrasi antara pemahaman teologi dan kehidupan praktis kita. Bapak Ibu, pemahaman tentang ibadah dan siapa yang kita sembah dalam ibadah akan berdampak kepada kehidupan kita secara praktis, yaitu menghasilkan pembaruan cara hidup yang serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan dengan seksama satu bagian firman Tuhan dari elemen ibadah kita, yaitu doa pengakuan dosa. Bapak Ibu, hari ini saya akan membagi khotbah perenungan firman hari ini dalam 3 poin. Yang poin pertama adalah sadarilah siapa kita di hadapan Allah. Dan poin kedua, bagaimana orang berdosa
diampuni. Dan yang ketiga, pentingnya doa pengakuan dosa. Yang siap mengupas dan mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Amin, puji Tuhan. Baik, kita masuk ke poin kita yang pertama. Sadari siapa kita di hadapan Allah. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan. Harap bersabar karena hari ini kita akan banyak membaca ayat-ayat Alkitab yang cukup panjang. Tapi kalau kita ikuti dengan seksama, mari kita fokus biar Roh Kudus boleh bekerja dalam diri kita dan berbicara kepada kita. Yaitu Roma pasal 3, ayat yang ke-5 sampai 20. Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab, di layar saya sudah tampilkan, semoga Bapak Ibu bisa melihatnya dengan jelas. Roma 3 ayat 5 sampai 20. Kita baca bersama-sama secara perlahan. 1, 2, 3. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia. Jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisah. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara, ada sebagian orang, sebagai orang Kristen ya, sebagian orang percaya mengatakan demikian. Buat apa di dalam tata ibadah itu masih ada ajakan untuk jemaat melakukan pengakuan dosa? Bukankah kita dapat melakukannya secara pribadi di hadapan Tuhan, tanpa melakukannya secara komunal, seperti tadi dipimpin oleh semutani? Atau ada yang lebih ekstrim lagi, saudara mengatakan, buat apa ada doa pengakuan dosa? Bukankah kita sekali diselamatkan, kita tetap dan terus diselamatkan? Saudara, seperti ayat-ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, ayat 5 sampai ke 8, kalau kita baca dengan seksama, bisa jadi sebagian orang berpikir demikian Bapak Ibu, bahwa mereka tidak perlu khawatir lagi tentang dosa. Kenapa? Karena mereka berpikir itu adalah tugas Allah mengampuni manusia. Mereka juga menganggap bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih, sehingga Allah tidak akan menghukum manusia. Mereka juga menganggap orang-orang yang kemudian menganggap dosa itu tidaklah buruk. Mereka mulai menganggap dosa itu tidaklah buruk lagi. Karena dosa sebenarnya mengajarkan pelajaran-pelajaran berharga.
Atau ada yang mulai beranggapan begini Bapak Ibu, kita harus hidup berdampingan dengan budaya-budaya di sekeliling kita, maka mereka dengan mudah kompromi dengan dosa. Saudara terkasih, kalau kita berpikir demikian, maka kita terlalu mudah menganggap anugerah Allah sebagai hal yang sudah semestinya. Allah sudah semestinya mengampuni kita, sudah semestinya mengasihi kita. Seakan-akan Allah punya kewajiban untuk mengampuni kita karena kasih-Nya yang besar. Tetapi Bapak Ibu perlu kita sadari dan pahami bahwa sebenarnya Allah tidak mungkin mengabaikan dosa. Betapapun banyaknya alasan-alasan atau dalih yang manusia buat, semua kita tanpa terkecuali Bapak Ibu, terkecuali saya tidak, semua kita akan mempertanggungjawabkan dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bagian yang kita baca tadi ayat 10-11, Rasul Paulus ini merujuk kepada Mazmur 14 ayat 1-3 yang berkata demikian. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara terkasih, dikatakan di Roma 3 ayat 10 tadi, tidak ada yang benar. Itu berarti tidak ada seorang pun yang tidak bersalah. Tidak ada yang cukup baik. Artinya tidak seorang pun bisa berstatus benar di hadapan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betul bahwa setiap kita ini berharga di mata Allah, benar? Karena Allah menciptakan kita menurut gambarnya. Dan Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Namun saudara, meskipun kita berharga di mata Allah, kita adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Di dalam Rasul Paulus, di dalam Roma 3, Rasul Paulus mengatakan panjang lebar di sini. Dan Rasul Paulus dia memakai ayat-ayat perjanjian lama di sini untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa umat manusia pada umumnya karena dosa-dosa tidak dapat diterima di hadapan Allah. Saudara perhatikan ayat-ayat ini ya. Pernahkah saudara berpikir begini? Saya tidak begitu buruk kok. Saya rasanya cukup baik. Saudara-saudara kalau lihat ayat-ayat ini. Dan kemudian lihat juga ke dalam diri kita, diri saudara. Apakah ada di antaranya berlaku untuk diri kita? Apakah saudara pernah berdusta? Apakah saudara pernah melukai perasaan seseorang dengan kata-kata atau nada suara atau sikap hidup saudara? Apakah saudara pernah benci terhadap seseorang? Apakah saudara menjadi marah ketika orang tidak sependapat dengan saudara? Saudara, ketika melihat ke dalam diri saya sendiri, saya pun bertanya pada diri saya sendiri. Dan saya pun sadar bahwa betapa sesungguhnya bobroknya saya di hadapan Allah. Oleh sebab itu kita harus ingat siapa diri kita di hadapan Allah, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang berdosa. Saudara, jangan menyangkal keberdosaan kita di hadapan Allah. Tetapi biarkanlah kebutuhan kita akan belas kasih Allah membawa kita dan mengarahkan hati kita pada satu pribadi, yaitu Kristus. Sadar siapa diri kita. Dan Bapak Ibu, kita masuk ke poin kedua, bagaimana orang berdosa diampuni. Saudara terkasih, akan indah ketika kita lanjut Roma 3 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat
kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada kalimat yang menarik di ayat yang ke-24, saudara. Di sini dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan Paulus dalam Efesus 2 ayat ke-8, 2:8-9, dia mengungkapkan bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia tanpa andil kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara terkasih, tapi sayangnya saudara, di dalam mengaplikasikan kebenaran Injil ini, saudara, banyak orang mulai berpikir dan merasa begini, bahwa mereka perlu untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan itu. Sehingga mereka berpikir seperti ini, Bapak Ibu, saya harus berbuat baik, saya harus rajin ibadah, saya harus berjerih lelah untuk membangun gereja, saya harus memberikan persembahan, saya sudah melakukan ini dan itu untuk Tuhan, dan saya tidak melakukan kejahatan supaya saya selamat dan masuk surga, dan perbuatan sayalah yang menentukan keselamatan saya. Saudara, ini hal yang keliru. Karena apa? Karena firman Allah, Injil yang sejati tidak mengajarkan itu. Injil mengajarkan kita akan betapa rusaknya kita manusia dan betapa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita sadar bahwa kasih karunia, iman, bahkan pengampunan dan keselamatan itu adalah hadiah dari Allah kepada kita. Saudara yang terkasih, sesungguhnya kasih karunia Allah menunjukkan kemiskinan dari umat manusia dan kekayaan kasih Allah yang tidak terbatas. Saudara yang terkasih dalam Kristus, Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 21 sampai 28 yang kita baca, sebenarnya itu memberikan kita kabar baik, kabar yang indah, bahwa ada sebuah cara untuk kita bisa dinyatakan tidak bersalah, yaitu dengan mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara yang terkasih, percaya bukan hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan. Itu berarti apa Bapak Ibu? Mempercayakan berarti menaruh keyakinan kita pada Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita, yang menjadikan kita benar di hadapan Allah dan memberikan kita kuasa untuk hidup menurut cara yang Dia ajarkan kepada kita. Ini mempercayakan, bukan hanya sekedar percaya. Saudara, terkadang kita berpikir ada sebagian dosa yang tampak lebih besar daripada dosa lainnya, bukan? Karena akibatnya mungkin nyata jauh lebih serius.
Contohnya apa Bapak Ibu? Saya kasih contoh pembunuhan. Saudara misalkan pembunuhan. Pembunuhan tampaknya lebih buruk dari kebencian, bukan? Menurut kita. Contohnya apa lagi? Perzinahan. Perzinahan tampak lebih buruk dari kesombongan. Akan tetapi Bapak Ibu, jangan mengira karena kita hanya melakukan dosa-dosa yang kita anggap kecil, maka kita berhak menerima hidup kekal. Semua dosa menjadikan kita orang berdosa. Semua dosa menjadikan kita orang berdosa. Baik itu di dalam pikiran, di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Dan semua dosa sebenarnya memutuskan hubungan kita dari Allah yang kudus. Karena itu semua dosa mendatangkan apa Bapak Ibu? Roma 6 ayat 23 mendatangkan apa? Maut. Upah dosa adalah maut. Saudara yang terkasih, dosa membuat kita tidak memenuhi syarat untuk hidup bersama dengan Allah. Jangan meremehkan dosa yang kita anggap kecil. Atau terlalu berlebihan menilai dosa besar. Semua dosa memisahkan kita dari Allah. Roma 3 ayat 23 tadi berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jelas di sini Bapak Ibu, bahwa Allah yang kudus, Allah yang suci, tidak bisa berdampingan dengan yang tidak kudus, yang berdosa, yang bercacat celah. Tapi saudara, saya tidak mau berhenti sampai di sini saja Bapak Ibu. Ada kabar baik buat kita. Roma 3 ayat 24 yang berkata demikian. Mari sama-sama kita baca. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih, Paulus dalam bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah menyatakan diri kita benar. Saudara bayangkan begini ya, di sebuah pengadilan, di mana saat itu adalah keputusan akhir sidang pengadilan. Di sana ada hakim, di sana juga ada tersangka. Bila seorang hakim di sebuah pengadilan dia menyatakan tersangka itu tidak bersalah, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Maka yang terjadi adalah semua tuduhan yang dituduhkan kepada tersangka dihapuskan dari catatannya. Dan secara hukum orang itu seolah-olah tidak pernah dituduh. Saudara yang terkasih, ketika Allah mengampuni dosa dan pelanggaran kita Bapak Ibu, catatan dosa kita dihapus bersih. Dari sudut pandang Allah, kita seolah-olah tidak pernah berdosa. Allah bisa melakukan itu karena Yesus Kristus sudah menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Dia sudah tanggung di atas kayu salib. Kristus membeli pembebasan kita dari dosa dan harganya sangat mahal, yaitu nyawanya. Saudara terkasih, ayat ke-25 tadi berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Itu artinya Kristus mati menggantikan saudara dan saya. Kristus mati menggantikan kita karena dosa-dosa kita, karena pemberontakan kita. Dia gantikan kita. Allah sudah semestinya murka bukan kepada kita orang-orang berdosa, tapi tidak ditimpakan murka itu atas diri kita. Tetapi Bapak Ibu, oleh karena kasih karunia Allah, Allah telah menyatakan kematian Kristus di atas kayu salib. Karya penebusannya adalah kurban yang ditetapkan dan sesuai untuk menghapus dosa kita. Dan Kristus sepenuhnya memenuhi tuntutan Allah. Dan perlu kita sadari, kita pahami hari ini, pengorbanan Kristus mendatangkan pengampunan. Pengorbanan Kristus mendatangkan kelepasan. Pengorbanan Kristus mendatangkan
kemerdekaan. Luar biasa Bapak Ibu. Kita masuk ke poin yang ketiga. Pentingnya doa pengakuan dosa. Saudara terkasih, sebab itu kita harus bersyukur. Kalau hari ini kita diingatkan bahwa betapa pentingnya doa pengakuan dosa, kita bersyukur. Hari ini banyak gereja mulai abai dengan betapa pentingnya gereja Tuhan untuk mengetahui, untuk mendeklarasikan, bahkan merayakan akan pengampunan dosa dalam sebuah ibadah. Saudara, ada sebuah tokoh Albert Mohler, dia berkatakan demikian. Dia menjelaskan mengapa pentingnya pengampunan dosa. Saya kutip kata-katanya. Tanpa pengampunan dosa tidak akan ada Injil. Tidak akan ada harapan bagi umat Allah. Karena tidak akan ada umat Allah. Saudara, kita perlu menyadari bahwa doa pengakuan dosa itu begitu penting. Baik itu kita lakukan secara doa pribadi kita kepada Tuhan, maupun kita lakukan secara komunal di dalam ibadah, dalam elemen pengakuan dosa dalam ibadah. Saudara, kita sadari siapa kita, seperti yang Alkitab katakan. Siapa kita, bukan apa yang dikatakan dunia, tapi siapa kita seperti apa yang Alkitab katakan. Yaitu bahwa kita adalah orang-orang berdosa Bapak Ibu. Sehingga ketika kita menyadari akan hal itu, kita tahu mengapa kita membutuhkan pengakuan dosa dan pengampunan dosa. Saudara terkasih, sebab ketika kita ke gereja, ketika sebuah gereja Tuhan menolak dan mengabaikan makna Alkitabiah tentang betapa dosanya kita dan betapa mengerikannya dosa, maka hal tersebut justru memudarkan keindahan kuasa dan kemegahan akan Injil Yesus Kristus. Saudara, kita tahu saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang telah mereduksi makna akan dosa. Banyak hal yang dulu dianggap dosa, sekarang tidak lagi dianggap dosa. Contohnya apa Bapak Ibu? Pernikahan sesama jenis. Yang jelas-jelas itu adalah melanggar hukum Tuhan, melawan Tuhan. Kemudian melalui undang-undang dibuat oleh sebuah parlemen di dalam sebuah negara, mereka akhirnya memaksa gereja dengan undang-undang untuk memberkati pernikahan sesama jenis. Kalau tidak, mereka dianggap melanggar undang-undang dan pendeta yang tidak mau memberkati yang terjadi, mereka dipenjara. Dan ini terjadi bukan di tengah-tengah dunia kita. Saudara, bahkan saat ini dunia juga menganggap dosa hanya sebagai sebuah masalah perilaku. Masalah moral yang dapat diselesaikan dengan apa? Dengan perbaikan perilaku atau perbaikan moral saja. Padahal sesungguhnya Bapak Ibu, dosa adalah masalah yang sangat serius. Karena dosa adalah akar dari setiap permasalahan yang ada di dunia ini. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Maka sejak saat itu manusia, semua manusia berdosa, memberontak kepada Allah. Manusia tidak dapat lagi mencari Allah, bahkan melakukan yang benar pun tidak bisa. Saudara, Roma 3 ayat 10 sampai 12 tadi mengatakan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, Bapak Ibu. Martin Lloyd-Jones berkata demikian. Alasan mengapa orang Kristen tidak mengalami sukacita yang sejati adalah karena mereka tidak pernah mengalami perasaan duka yang mendalam karena dosa. Kita tidak pernah mengalami sukacita yang sejati karena kita tidak pernah mengalami perasaan duka yang mendalam karena dosa. Saudara yang terkasih, perasaan duka yang mendalam karena dosa itu sangat penting di dalam pertobatan yang sejati. Dan kalau boleh saudara mengingat kembali, kapan terakhir kalinya
Saudara datang ke hadapan Tuhan melalui doa, saudara datang dengan pengakuan yang jujur, yang terbuka di hadapannya. Datang ke hadapannya dengan perasaan duka yang mendalam, penyesalan yang mendalam karena dosa pribadi kita. Kapan terakhir kita datang kepada Tuhan dengan perasaan duka karena dosa kita? Sadarkah kita bahwa dosa begitu serius di hadapan Allah, Bapak Ibu? Sehingga kita perlu melakukan pengakuan dosa di hadapannya dan membutuhkan anugerah Tuhan dan belas kasih Tuhan untuk mengampuni kita. Saudara yang terkasih, sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa benar-benar mengerti akan makna pengampunan dosa kecuali kita mengerti betapa seriusnya dosa dan akibat dosa. Saudara, ketika mempersiapkan bahan khotbah ini, gentar hati saya, Bapak Ibu. Saya katakan saya bertobat dulu di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong aku. Sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa benar-benar mengerti akan makna pengampunan dosa kecuali kita mengerti betapa seriusnya dosa dan akibat dari dosa. Oleh sebab itu, mengapa penting doa pengakuan dosa, Bapak Ibu? Mengapa begitu penting? Karena tanpa pengakuan dosa, maka kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen tidak akan direformasi menjadi orang-orang yang jujur. Sebab pengakuan dosa pada dasarnya adalah transparan dan jujur di hadapan Allah yang Maha Tahu. Sekaligus memohon belas kasih Allah supaya rekonsiliasi dapat dirasakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 19 berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Bapak Gereja Martin Luther mengatakan, simul justus et peccator, sudah dibenarkan tetapi sekaligus tetap berdosa. Iman kita kepada Kristus tidak membebaskan kita dari perbuatan, yaitu peranggapan bahwa pembenaran diperoleh melalui perbuatan. Efesus 2 ayat 8 mengatakan kepada kita, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan. Tetapi itu pemberian Allah. Jadi jangan ada yang menganggap, memegahkan diri dengan mengatakan demikian. Semuanya telah tuntas, dibayar Yesus Kristus di atas kayu salib, dan aku telah bebas. Benar. Sebab melakukan apapun, dan aku bebas melakukan apapun dalam hidupku tanpa konsekuensi yang membatalkan keselamatanku. Mari kita pikirkan kalimat ini. Semuanya telah Tuhan Yesus Kristus bayar di atas kayu salib dan aku telah bebas. Bebas melakukan apapun dalam hidupku tanpa konsekuensi yang membatalkan keselamatanku. Saudara, ini pemahaman yang salah. Saudara terkasih, meskipun kita telah mengaku dosa kita dan kita mendapatkan pengampunan dari Allah, keadaan kita masih belum murni. Tetap belum murni, masih tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi status dibenarkan oleh Kristus itu tidak meniadakan realitas dosa yang terus-menerus menghampiri kehidupan manusia. Karena dosa itu akan selalu siap menerkam kita. Saudara, dibenarkan tidak menghilangkan konsekuensi dosa. Realitas dosa itu bermuara dari perbuatan dan kebebasan hidup dalam iman. Oleh sebab itu saudara, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus. Kita tetap perlu menata hidup ini sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah. Kita perlu taat dan tunduk pada tuntunannya untuk lebih memurnikan perilaku kita yang telah tertebus.
Dan kita perlu mengejawantahkan keselamatan yang sudah kita terima agar kita makin layak dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus, proses pemberian pengampunan itu sendiri sebenarnya menunjukkan suatu anugerah yang sebenarnya unfair bagi Tuhan. Akan tetapi, ayat ini meneguhkan kita. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, di dalam momen hari ini, tema hari ini doa pengakuan dosa. Tentu kita akan ingat akan salib Kristus, bukan? Apa yang saudara ingat akan salib? Pengorbanan? Ya. Sebenarnya kitalah yang seharusnya digantung di salib karena dosa dan pelanggaran kita. Namun di salib itu Bapak Ibu, Yesus Kristuslah yang menggantikan posisi kita. Allah yang penuh kasih karunia itu rela mati bagi saudara dan saya. Sehingga pada saat kita memandang pada salib Kristus, maka kita tahu bahwa kita yang berdosa ini telah diampuni. Karena Tuhan Yesus Kristus telah membayar lunas semua hutang dosa kita di atas kayu salib. Amin. Dan mari saat ini kita bertanya pada diri kita masing-masing, saudara. Dan sekaligus menjadi respon kita akan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Sadarkah kita siapa diri kita di hadapan Allah? Ketika kita sadar siapa kita di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara, sadar kalau kita adalah orang-orang yang berdosa, maka kita membutuhkan anugerahnya, anugerah Tuhan, belas kasih Tuhan untuk menolong kita keluar, menarik kita keluar dari keberdosaan kita melalui satu-satunya cara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, penebus kita. Respon kita adalah mari bertobat sungguh-sungguh dan jangan lagi berkompromi dengan dosa. Sadari siapa kita. Dan yang kedua, sudahkah kita menghayati dengan sungguh pengorbanan Kristus di atas kayu salib demi mengampuni segala dosa kita? Doa pengakuan dosa setiap hari Minggu itu bukan rutinitas, Bapak Ibu. Itu membuat kita sadar siapa diri kita. Dan membuat kita harus menghayati dengan lebih dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu demi apa? Dan seharusnya membuat kita sadar Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu, dialah yang berinisiatif datang ke dunia mencari saudara dan saya, mencari kita. Menarik kita keluar dari kegelapan dan menyelamatkan kita. Dan itu bukan hasil usaha kita. Dan itu tidak ada andil kita sekalipun untuk menyelamatkan diri kita dari hukuman kekal. Sehingga hari ini kita pun tidak boleh menganggap murah kasih karunia Allah dan pengorbanan Kristus bagi kita. Saudara yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan, kita ingat siapa diri kita. Dan kita hayati pengorbanan Kristus bagi hidup kita. Saudara, saya tutup bagian ini dengan satu ayat firman Tuhan yang tentunya sudah kita hafal. Tapi apakah kita menghayatinya dengan mendalam? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, sekali lagi baca perlahan dan hayati ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hanya di dalam anugerah-Mu lah Engkau boleh memampukan kami untuk boleh terus berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan untuk boleh melihat kepada salib-Mu dan menyadari siapa kami. Menghayati lebih dalam apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib bagi kami. Tuhan, biar hari ini kami pulang dengan tidak membawa kesia-siaan, namun biar firman-Mu boleh terpatri di dalam hati kami dan jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berkatilah setiap telinga yang mendengar, hati yang boleh menerima firman Tuhan, dan mampukanlah setiap kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita responin firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memberikan persembahan kita pada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan melalui QR Code yang ada di bangku masing-masing jemaat atau bisa dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahannya di belakang. Mari kita suruhkan bersama-sama, ada terang dalam hatiku ya Tuhan, pancarkan terang mulia, terang Yesus yang tiada taranya. Mari kita serukan bersama-sama. Ada terang dalam hatiku, pancarkan terang mulia, sungguh indah tiada bandingnya. Yesuslah terangku, terang indah, terang mulia. Ada suka dalam hatiku, sejak ku lihat wajahnya, terang di hatiku. Ada hidup dalam hatiku, Kristus Tuhan ku puji. Suara hati tiada terdengar, Dia tetap berkenan. Mari kita bagi berdiri. Indah terang mulia, ada suka dalam hatiku, sejak ku lihat wajahnya, dan terang di hatiku. Terang indah, terang indah, terang mulia, ada suka dalam hatiku, sejak ku lihat wajahnya, dan terang di hatiku. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang penuh kasih karunia, yang menyelamatkan diri kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk penyembahan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan saja yang dimuliakan. Berkati persembahan kami, supaya kiranya Engkau saja yang pakai dengan herannya untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Terima kasih untuk Guru Injil Rebecca yang tadi sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya merindukan kita sungguh-sungguh semakin melihat rangkaian-rangkaian ibadah kita itu ada makna yang begitu indah, ya, yang membuat kita setiap kali beribadah kita semakin semakin rindu, ya, untuk kita menyembah akan Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini saya ingin bertanya apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian GKY Kebayoran Baru. Jikalau ada, apakah boleh mengangkat tangan? Selamat datang saudari. Ya, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Di kanan saya, di kiri saya, apakah ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah GKY Kebayoran Baru? Oh, selamat datang. Ya. Di atas, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Tadi saya lihat juga ada di waktu di bawah ada Ibu Christine juga, selamat datang, dan ya, pertama kali beribadah. Ya. Saya sungguh bersuka cita ya melihat Bapak Ibu saudara-saudari boleh hadir tengah-tengah kita, tengah-tengah kami, dan minggu-minggu yang akan datang sangat merindukan untuk bisa bersama-sama beribadah ya di dalam kebaktian di GKY Kebayoran Baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan menyaksikan warta di dalam bentuk rekaman video. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Matius pasal yang ketiga, persiapan hati. Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 pukul 6.30 sore di Ruang Sion lantai 2. Kebaktian akan dilakukan secara hybrid. Lause Yu Hong Lee akan menyampaikan firman Tuhan mengenai Seeking Light and Hope during the Mid-Autumn Festival. Jemaat dapat mengikuti perjamuan makan malam 30 menit sebelumnya. Kami mengundang jemaat untuk hadir, berdoa dan beribadah bersama. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 9 pagi dengan pembicara Lause Chumingkang dengan tema Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-38. Apa yang kamu inginkan? Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 22 September 2024, kebaktian umum yang pertama dan kedua dengan tema pembaharuan hidup melalui ibadah akan dibawakan oleh Pendeta Hari Sugianto. Kebaktian umum 3 Youth Service pada pukul 10 pagi di Ruang Hermon lantai 2 dengan tema The Art of Friendship akan dibawakan oleh Lause Miichi. Kami mengundang jemaat untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Bidang perkabaran Injil akan mengadakan pelatihan penginjilan dengan metode 5 jari pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pukul 9 pagi sampai 12 siang di Ruang Sion lantai 2. Pelatihan yang bertemakan Bersaksi Itu Mudah akan disampaikan oleh Pendeta Johari Yohanes. Disediakan makan siang bagi para peserta, dan bagi jemaat yang akan mengikutinya dapat mendaftarkan diri melalui Ibu Dewi Swai atau Tata Usaha. Gloriamus akan mengadakan piano masterclass dengan mengundang dosen piano dari Universitas Kristen, Biola University dari Amerika Serikat. Masterclass diadakan pada tanggal 12 Oktober 2024. Informasi lengkap mengenai pendaftaran dapat menghubungi Gloriamus Music School atau menyimak info yang tercantum di flyer. Mari saja kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita menyanyikan lagu Engkaulah Perisaiku.
berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Kami tahu kami hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa. Dunia yang sudah rusak oleh dosa, di mana kami harus menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Berbagai kelemahan tubuh kami, berbagai kekhawatiran akan masa depan kami. Kami bergumul dengan kondisi ekonomi kami saat ini Tuhan. Tetapi kami tahu ada Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan ada Engkau Tuhan ketika kami berjalan di dalam jeritan kami, seakan-akan kami sendirian. Tetapi Tuhan, sebenarnya Engkau sedang menggendong kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terus memberi kekuatan demi kekuatan. Sehingga di dalam hidup kami, bukakan pikiran kami, hati kami, mata kami, untuk kami boleh melihat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar itu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami belajar untuk terus boleh bersyukur. Kami belajar dalam hidup kami untuk terus bersandar kepada kekuatan dan pertolongan-Mu. Kami berdoa secara khusus juga di tengah-tengah suasana liburan long weekend ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini Tuhan pergi berlibur. Tuhan, biarlah di tengah-tengah kesibukan akan kota Jakarta yang begitu luar biasa itu, kami yang jauh keluarga kami satu dengan yang lain sekarang Tuhan, di dalam momen liburan ini, keluarga boleh berkumpul, boleh mengalami kembali, disegarkan kembali kasih kami, relasi kami, orang tua dengan anak, suami dengan istri. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terus memberkati setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu. Dunia ini begitu resah, dunia ini begitu penuh beban berat. Tetapi ketika melihat bahwa anak-anak-Mu Tuhan berjalan di dalam kasih-Mu, mereka boleh melihat Engkau Kristus hidup di dalam diri kami. Karena itu Tuhan, biarlah penyertaan-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan biarlah dimanapun engkau berada, sungguh kasih Kristus dan kemuliaan itu, Kristus itu nyata melalui kehidupan saudara-saudara. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.